wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang konsep kelembagaan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Puspita akan menjelaskan materi tentang konsep lembaga negara. Lembaga negara bukan konsep yang secara terminologis memiliki istilah tunggal dan seragam. Kata lembaga negara berasal dari serapat kata Staatsorgan dalam bahasa Belanda atau political institution dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, hal ini identik dengan kata lembaga negara, badan negara, atau juga disebut dengan organ negara. Oleh sebab itu, istilah lembaga negara, organ negara, badan negara, ataupun alat kelengkapan negara sering dipertukarkan satu sama lain. Untuk memahami istilah organ atau lembaga negara secara lebih dalam, kita dapat mendekatinya dari pandangan Hans Kelsen mengenai the concept of the state organ dalam bukunya General Theory of Law and State. Hans Kelsen menguraikan bahwa siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum adalah suatu organ. Artinya, organ negara itu tidak selalu berbentuk organik. Di samping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma dan bersifat menjalankan norma. Di samping pengertian luas itu, Hans Kelsen juga menguraikan adanya pengertian organ negara dalam arti yang sempit, yaitu pengertian organ dalam arti material. Individu dikatakan organ negara hanya apabila ia secara pribadi memiliki kedudukan hukum yang tertentu. Istilah lembaga negara itu sendiri hampir tidak dapat ditemukan dalam berbagai konstitusi yang berlaku di Indonesia. Konstitusi RIS menggunakan istilah alat-alat perlengkapan federal. Di dalam bab 3 konstitusi RIS disebut bahwa alat-alat perlengkapan federal RIS tersebut atas Presiden, Menteri-Menteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. UUD 1950 menggunakan istilah alat-alat perlengkapan negara. Hal ini terlihat dalam pasal 44 UUD 1950 yang menyebut bahwa alat-alat perlengkapan negara terdiri atas Presiden dan Wakil Presiden, Menteri-Menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Ketentuan UUD 1945 sebelum perubahan pun tidak menyebut istilah lembaga negara sehingga menyulitkan dalam mengidentifikasi dan memakai istilah lembaga negara. Istilah yang muncul adalah badan. Misal dalam pasal 23 ayat 5 UUD 1945, badan dipergunakan untuk menyebut badan pemeriksa keuangan. Demikian hanya dalam pasal 24 UUD 1945 menyebut badan untuk badan kehakiman. Istilah lembaga negara justru muncul dan banyak dijumpai dalam berbagai ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Istilah lembaga negara mulai menumbuhkan konsepnya karena ketetapan tersebut membagi lembaga negara menjadi dua kategori, yaitu lembaga negara tertinggi dan lembaga tinggi negara. Lembaga tertinggi negara menurut ketetapan ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan lembaga tinggi negara disesuaikan dengan urutan yang terdapat dalam UUD 1945, yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung. Ketentuan UUD 1945 hasil perubahan pun tidak mencantumkan ketentuan hukum yang mengatur tentang definisi lembaga negara, sehingga banyak ahli hukum Indonesia yang melakukan ijtihad dalam mendefinisikan dan mengklasifikasikan konsep lembaga negara. Satu-satunya petunjuk yang diberikan UUD 1945 perubahan adalah pasal 24C ayat 1 yang menyebut adalah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili dan memutuskan sengketa kewenangan antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan
oleh UUD 1945. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu perkembangan organisasi negara. Dalam perkembangan sejarah, pemikiran tentang organisasi negara berkembang dengan pesat. Demikian pula dengan variasi struktur dan fungsi organisasi kekuasaan tersebut berkembang dalam banyak ragam dan variasi. Berbagai macam bentuk struktur organisasi dari suatu negara tidak terlepas dari politik kekuasaan yang mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat yang bersangkutan. Karena kepentingan yang timbul itu berkembang dengan dinamis, maka corak organisasi negara yang berkembang dengan dinamikanya sendiri. Perkembangan organisasi kenegaraan jika dicermati sebelum abad ke-19, maka tampak bahwa kekuasaan raja sangat kuat. Konsepsi kenegaraan kemudian berkembang terus sebagai akibat dari reaksi terhadap kuatnya cengkraman kekuasaan para raja di Eropa, sehingga timbul revolusi di berbagai negara yang menuntut kebebasan lebih bebas bagi rakyat menghadapi penguasa negara. Tugas negara dibatasi seminimal mungkin, seolah-olah negara bertindak sebagai hansip yang menjaga keamanan pada malam hari saja. Namun pada abad ke-19 muncul pandangan yang lebih luas yang menghendaki peran negara yang lebih besar untuk menangani masalah kesejahteraan bagi masyarakat. Disinilah muncul konsep negara kesejahteraan. Menurut doktrin negara kesejahteraan, negara diidealkan untuk menangani hal-hal yang sebelumnya tidak ditangani. Sampai pertengahan abad ke-20, umat manusia menyaksikan kecenderungan meluasnya dimensi tanggung jawab negara yang memberikan pembenaran terhadap gejala intervensi negara terhadap urusan-urusan masyarakat luas. Gejala intervensi negara terhadap urusan-urusan masyarakat luas terus meningkat sampai pertengahan abad ke-20 dalam bentuk yang ekstrim, yaitu ideologi sosialisme. Corak organisasi negara menjadi makin terkonsentrasi pada beberapa lembaga pengambil keputusan. Ketika komunisme runtuh dan ideologi liberalisme kapitalisme berkembang, maka bentuk-bentuk organisasi negara juga berubah. Di negara-negara demokrasi yang telah mapan seperti di Amerika Serikat dan Prancis pada dekade dasawarsa terakhir abad ke-20, juga banyak pertumbuhan lembaga-lembaga negara baru. Lembaga-lembaga negara baru tersebut biasa disebut sebagai state auxiliary organ, sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang. Lembaga tersebut di Amerika Serikat misalnya dikenal seperti Federal Communication Commission. Lembaga tersebut bukan non-governmental organization, namun keberadaannya tidak dalam ranah cabang kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Ada yang bersifat independen. Di Amerika disebut dengan the headless fourth branch of the government. Selain itu juga ada komisi-komisi atau komite yang menjalankan fungsi pelayanan umum yang berada tidak hanya di pusat tetapi juga di daerah. Berkembangnya lembaga-lembaga tersebut mengakibatkan fungsi-fungsi kekuasaan yang biasanya melekat pada cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dialihkan menjadi fungsi-fungsi tersedia yang bersifat independen. Corak dan struktur organisasi negara kita di Indonesia juga mengalami dinamika perkembangan yang sangat pesat. Setelah masa reformasi, sejak tahun 1998, banyak sekali lembaga-lembaga dan komisi-komisi independen yang dibentuk. Di Indonesia, lembaga-lembaga semacam itu misalnya KPK, Ombudsman, KY, dan sebagainya. Perkenalkan, saya Fauzi Maharindra dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai teori penataan lembaga negara. Kelembagaan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, lembaga-lembaga utama yang melaksanakan cabang kekuasaan tertentu. Yang kedua, lembaga-lembaga negara yang bukan pelaksana salah satu cabang kekuasaan, tetapi keberadaannya diperlukan untuk mendukung salah satu lembaga pelaksana cabang kekuasaan tertentu. Yang ketiga,
lembaga-lembaga yang ditentukan untuk melaksanakan kekuasaan tertentu tanpa mengatur nama dan pembentukan lembaganya. Yang keempat, lembaga yang ditentukan secara umum dan menyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada undang-undang. Yang kelima, lembaga-lembaga yang berada di bawah presiden untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu. Yang keenam, lembaga-lembaga di tingkat daerah berdasarkan pembagian fungsi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dapat diketahui lembaga-lembaga negara yang melaksanakan tiap kekuasaan tersebut. Lembaga-lembaga negara dapat dibedakan menjadi 3 lapis. Yang pertama ada lembaga tinggi negara, yaitu lembaga-lembaga negara yang bersifat utama atau primer, yang pembentukannya mendapatkan kewenangan dan dari Undang-Undang Dasar. Yang kedua, yang disebut dengan lembaga negara. Ada yang mendapat kewenangannya secara eksplisit dari Undang-Undang Dasar, namun ada pula yang mendapatkan kewenangan dari Undang-Undang. Yang ketiga, ada lembaga daerah. Jika penataan negara melalui ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilakukan, setiap lembaga negara dapat menjalankan wewenang sesuai dengan kedudukan masing-masing. Hal itu akan mewujudkan kerjasama dan hubungan yang harmonis demi pencapaian tujuan nasional, dengan tetap saling mengawasi dan mengimbangi agar tidak terjadi penyalahgunaan dan konsentrasi kekuasaan. Demikian dari saya, terima kasih.